Ini hidup kami. Kami bawa Tuhan di hadapan tatamu yang kudus. Mari Kau melayakan kami sehingga kami boleh berkenan, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersorai-sorai memuji Engkau, meninggikan Engkau, sebab Engkau Tuhan kami yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang mengalir atas setiap kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita surgawi yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Semangat. Ada sukacita? Katakan, mari bersukacita sebab Tuhan kita besar. Katakan pada kanan kiri dengan lagi bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita adil, Tuhan kita dahsyat.
setiap kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan untuk yang bertugas. Ada Ibu Dengsi dan juga Ibu Tuti. Ya, belum mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biar kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan Tuhan, supaya persembahan kami layak di hadapan pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biar Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga apa yang kami boleh berikan Tuhan semua untuk pekerjaan nama Tuhan di tempat ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu juga silakan. Bapa
terangi setiap jalan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kami hanya bersandar kepada firman-Mu, berpacu hanya pada firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Biarlah kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu dan berbau harum Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang akan, oh Tuhan, Engkau pakai, Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Biar kiranya setiap apa yang dia katakan benar-benar berasal dari Engkau, adalah isi hati-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Dan biar kiranya kami Tuhan yang mendengar, bukan hanya kami mendengar, tapi kami memperoleh pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan benar-benar Tuhan mengerti setiap apa yang Kau katakan hari ini. Biar kiranya Roh Kudus memateraikan, biar kiranya Roh Kudus yang menerjemahkan dalam hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami, pikiran kami, tempat ini Tuhan. Biar hanya kuasa Tuhan yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan duduk kembali. Untuk selanjutnya saya persilakan pada Ibu Maria. Salam. Masih semangat? Semangat? Semangat mengalahkan. Saudara, kalau lihat kursi bangku-bangku kosong, jangan ikut loyo ya. Harus semangat, karena kita datang bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi hari ini kita harus semangat. Ayo di teman samping kiri kanannya, ayo semangat. Ayo lah, giginya kelihatan. Puji Tuhan. Ayo mari kita jadikan yel kita semangat. Semangat mengalahkan. Puji Tuhan. Saudara, kalau hari ini bisa ada di sini karena saudara semangat. Amin. Tadi pagi saya sudah bagikan di WA Group, ada beberapa saudara kita yang sakit ya. Bu Jumali nggak ikut, Pak Jumali aja yang pulang. Ya, ibunya Pak Jumali sakit, ada mamanya Bima sakit, kemudian apa namanya, kita tetap berdoa untuk Aaron dan Yosafat. Gimana Pak Man, bapaknya sudah hadir di sini. Ibunya ya, tapi ya tak beres tapi tidak mulai ini ya, ada pemulihan. Puji Tuhan, kita tetap dukung dalam doa. Ada banyak juga saudara kita yang hari-hari ini mulai dengan cuaca yang begini, paling enggak pileknya ya, ada panas itu ada, tapi kita harus tetap semangat. Jangan lupa banyak minum air putih, katanya Ibu Dokter. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di kitab Khotbah. Saya nanti akan menyampaikan tentang isi kitab Khotbah. Jadi tidak semua, nanti kalau semua panjang ini ya, jadi bisa 1 semester. Nah, Bapak Ibu, ketika saya baca kitab Khotbah pasal 1 sampai pasal 2 itu ada hal-hal yang saya tuh sampai ketawa. Ini benar-benar relate, kalau anak sekarang bilang ya, relate dengan kehidupan saat ini, ya, banget gitu ya. Ada lagi pas yang pas lucu itu bagi saya ya, di pasal berapa itu ada orang kaya, orang pejabat tinggi mengawasi pejabat tinggi. Sekarang lagi rame kan, pejabat tinggi ngawasi pejabat tinggi. Yang di pintu itunya itu ada emas batangan sama uang banyak loh Bapak Ibu. Nah, itu kan lagi rame.
ya, rumahnya jam, nah tahun dikawal sama tentara, terus polisinya nggak terima, aduh ya. Jadi ketika saya baca, iya ya sekarang seperti kayak gitu. Jadi apalagi orang-orang yang punya kompetensi itu kalah sama orang yang punya koneksi, ya. Jadi yang harusnya seseorang yang punya kompetensi lulusan ini bisa kerja di sini, tapi kalah dengan orang yang punya koneksi meskipun tidak berkompetensi, ya, meskipun tidak ahlinya, tidak lulusan yang dimaksud, karena dia punya koneksi bisa kerja di situ, ya. Jadi ini yang dialami sekarang. Bahkan kita yang Bapak Ibu yang sudah bekerja bertahun-tahun, ada yang sudah punya emas batangan. Kayaknya yang dari Kalimantan sudah punya emas batangan ini ya. Oh, belum punya. Habis ini punya ya. Nggak tahu jual di mana. Ya, jadi rasanya kehidupan kita hari-hari ini tuh kayaknya saya tuh kerja siang malam buat apa sih gitu ya. Makanya benar yang dikatakan oleh kitab Khotbah di pasal 1 itu di ayat 1 ini, karena ini yang disampaikan oleh ditulis oleh Salomo, meskipun tidak dijelaskan secara jelas. Di ayat 1 dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja Yerusalem. Jadi anak Daud yang terkenal berhikmat adalah Salomo. Nah di ayat 2 dikatakan, dia langsung to the point, katakan apa? Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu itu adalah sia-sia. Jadi saya mau tanya, anak-anak yang sekolah, Bapak Ibu kan hari ini yang anaknya masuk TK, ya, masuk TK senang, anak-anaknya aku sekolah, asik gitu ya, besok sekolah. Nah, kemudian masuk SD, masuk SMP, ada ya, masuk SMA, ada yang kuliah. Nah, saya mau tanya, anak-anaknya di sekolah buat apa sih? Bapak Ibu, anak-anaknya kok dikirim ke sekolah buat apa? Biar pinter. Di rumah gak bisa pinter. Bisa kan? Di rumah kan diajari sendiri bisa. Meskipun Bapak Ibu gak lulusan sarjana pendidikan, bisa dong ngajarin ya. Cuma baca tulis aja, tambah-tambahan, kali-kali, pengurangan, pembagian itu yang umum dipakai kan? Kenapa harus sekolah? Nah, karena ini wajib belajar dari pemerintah. Kalau enggak belajar dimarahi sama pemerintah gitu ya. Terus ada lagi supaya dapat ijazah. Nah, kalau sudah dapat, ya, ijazahnya buat apa? Kalau utangan besok ya, digandeng gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Ijazah bisa digandeng dong? Oh bisa. Oh, ijazah saya sampai S2 loh ya. Habis itu S3. Kalau SK-nya pegawai negeri bisa payu Bapak Ibu. Saya baru dengar kalau ijazah sekolah payu ya. Oh kakak payu kakak? KTP tahu saya, tahu tidak. Lu kan baru-baru ada dua ya. Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu kok tahu? Pelaku ya? Jangan-jangan pelaku ini. Beneran saya nggak tahu. Kalau ijazah, kalau ini saya tahunya di ini karena di media sosial judul kan, jadi KTP, jadi di KTP foto gini kan? Nah, jadi itu sudah nanti dapat di apa? Butuh berapa langsung transfer di ini kan? Jadi ketika sekolah kita berharap anaknya pinter, ya, anak kita pintar, nanti punya ijazah. Ijazahnya buat apa? Bukan buat boleh utangan loh Bapak Ibu ya, buat cari kerja. Nanti kalau boleh utangan gak kerja, buat nyaur apa? Buat bayar utang apa? Ya kan? Nah, jadi berharap nanti lulus sekolah bisa kerja.
dapat duit, apakah itu cukup? Maksudnya pokoknya kerja untuk sembarang gitu ya. Gak ada effort untuk saya harus meningkatkan kemampuan saya, kompetensi saya, skill saya supaya sekarang kalau masih muda itu jarang yang langsung gajinya itu wood gitu ya, kecuali tadi kalau punya koneksi order ya pasti merintis dari nol. Nah, yang muda-muda yang baru bekerja pasti akan dapatnya ya biasa-biasa. Nah, setiap orang pengen bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, Saudara bekerja keras untuk apa? Ya supaya menghasilkan uang yang banyak gitu kan? Supaya paling tidak dapur ini tetap kumpul yang berumah tangga. Ya kan anak muda, kira-kira buat bapak ibunya iya kan kompornya Pak ini ya. Ada itu kan? Ya pasti ada. Kalau di sini ya pasti ada kontribusi anak-anak yang sudah bekerja kepada orang tua. Ada ya? Ada. Anak bukan ibu. Ya, ada, harusnya ada. Nah, Saudara, ketika kita mengejar sesuatu, kita itu kan ingin dapat sesuatu bahkan lebih baik. Nah, tapi di dalam kitab Pengkhotbah, kalau Bapak Ibu baca, orang kerja siang malam dapat kekayaan. Kekayaan itu untuk siapa? Kalau kita orang tua terus meninggal, apalagi orang tua itu gak punya anak. Kalau punya anak, beruntung anaknya dapat. Kalau orang tuanya mati, itunya belum dibagi, nanti royokan, gegeran, ya kan? Kita belum sempat menikmati, orang tua itu belum bisa menikmati hasilnya, atau sudah dipanggil Tuhan. Terus harusnya itu dinikmati oleh anak cucunya. Tetapi yang namanya anak, ya tidak semua ya. Nah, ada yang baik, ada yang kurang baik. Bisa jadi royokan. Ada banyak kan anak-anak yang setelah ditinggal oleh orang tuanya rebutan warisan. Ya kan? Mau warisannya kecil atau besar tetap direbut. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di ayat ini ada kalimat kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah. Belum apa-apa sudah dibilang sia-sia. Jadi yang tadi sekolah, kemudian bekerja, kemudian menghasilkan uang, terus gajinya semakin naik ya. Dikatakan di kitab Pengkhotbah itu sia-sia ya. Nah, jadi Salomo ini dia nulis ini, dia diperkirakan dia sudah tua. Jadi ketika dia melihat, karena dia orang yang berhikmat, jadi ketika dia melihat kehidupannya dari sejak muda sampai tua, dia lihat orang-orang di sekelilingnya hidupnya ini sia-sia, kehidupan ini sia-sia. Saudara, jadi si Salomo ini menulis dengan kata-kata sinis, langsung kata-kata to the point, kesia-siaan belaka. Jadi Bapak Ibu yang kita sekolah tinggi-tinggi ya, terus kerja siang malam, malam pagi, malam jadi siang, siang jadi malam, kita nggak dapat emas batangan, nggak dapat 1 triliun ya, buru-buru 1 triliun, 1 miliar aja kita nggak dapat, gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak sia-sia gitu ya. Nah, jadi seringkali manusia tuh berpikir bahwa apa yang dilakukan ini ya percuma gitu loh. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam tema khotbah saya hari ini adalah tentang di kitab Pengkhotbah. Saya ambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal 40, pasal 4 ayat 17. Kalau di HP itu nggak bisa gabung ya, kalau di buku itu gabung ya. Ada judulnya Takut Akan Allah. Ada yang digabung, tapi di pasal 16 kalau nggak salah. Di Pengkhotbah pasal 4 ayat 17,
Terus juga disambung dengan pasal 5 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Di perikopnya ditulis, takutlah akan Allah. Ayat 17 dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ayat 5, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Ayat 5, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan putusan Allah bahwa engkau gila. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan meragukan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Bapak Ibu, tadi yang di awal saya sudah sampaikan bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Ya, apa yang kita lakukan, ya, kalau Bapak Ibu dibaca tentang ayat pertama, segala sesuatu sia-sia, bahkan kalau mengejar hikmat pun sia-sia, ya. Hikmat dan kebodohan itu sia-sia. Kemudian kalau kita lihat bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Gak ada namanya manusia itu yang hidupnya itu kekal, gak ada. Manusia itu lahir, ada yang mati, ada yang lahir. Kehidupan manusia ada senang, ada sedih, ada kaya, ada miskin, ada tertawa, ada menangis. Ya, hidupnya itu muter-muter begitu. Nah, namun di balik semuanya itu pengkhotbah katakan bahwa kita harus takut akan Allah. Kita harus takut akan Tuhan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, ya, jangan sampai ketika membaca kitab pengkhotbah ini, ya sudah, nggak usah kerja. Ya sudah, gak usah melakukan ini itu, tidak usah berbuat baik, menengai. Di sana kan gak dapat apa-apa. Ini dialami oleh semua orang. Tetapi yang membedakan adalah ketika kita takut akan Tuhan. Di ayat terakhir di pasal 12, mari kita langsung lihat ayat 12. Di 12 di bagian ayat 13, pokoknya pasal 12 ayat 13. Ketika Salomo memberi banyak nasihat, ya, baik terhadap semua orang, khususnya untuk orang-orang muda, di akhir kata dia menulis begini, ayat 13, akhir kata dari segala dengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi apapun yang kita lakukan di bumi ini, selagi Tuhan percayakan kita masih hidup, ya, meskipun itu kelihatannya sia-sia, tetapi kita lakukan dengan apa? Takut akan Tuhan. Ya, meskipun hidup kita tuh begini-begini saja, ya, tapi harus takut akan Tuhan. Di dalam pengkhotbah pasal 3, kita balik lagi, pasal 3 ayat 12 itu dikatakan begini. Aku tahu bahwa untuk mereka
tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, ya, saya tahu setiap orang ada pergumulannya masing-masing, ya. Jadi siapapun kita, ya, mau yang anaknya cuma satu, gak punya anak, anaknya banyak, yang sudah tua, yang masih muda, masih remaja, semua memiliki masalah di dalam kehidupannya. Nah, tetapi ketika kita melakukan melangkah, ya kita harus melakukan sesuatu. Jadi kita tidak boleh hanya berpangku tangan. Kita berdoa, kita menyerah, kita berserah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Makanya disampaikan pengkhotbah, semuanya ini sama dialami oleh semua orang. Tetapi takut akan Allah itu akan membawa kita pada hal yang orang dunia cari, kita sudah dapat. Orang dunia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, kita hanya melakukan satu hal, kita akan mendapatkan itu. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu takut akan Tuhan. Nah, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan. Saya tanya, mungkin Bapak Ibu punya teman atau mungkin kita sendiri, Bapak Ibu bekerja siang malam gitu ya, terus pas hari libur dipakai untuk apa? Istirahat, jalan-jalan. Itu tujuannya apa? Biar fresh. Apalagi? Cuci mata. Apalagi Bapak Ibu? Nyedot duduk. Oleh hawa adem gitu ya, karena di sini panas. Ayo. Terus apa lagi? Nah, intinya setiap orang itu berusaha untuk mencari kebahagiaan. Meskipun dalam dia hanya tidur, bagi dia itu adalah bahagia. Jadi ada orang yang harusnya hari libur itu jalan-jalan, tapi dia senangnya tidur. Ya sudah, itu kesukaannya. Dia merasa bahwa ketika dia tidur, saya merasa bahagia. Oleh protes, gitu. Tapi ada orang kalau nggak usah libur deh, ada waktu ini naik ke gunung. Wah, gunung dia sih gunung dinaiki, ya gunung sana. Oke, sini dari yang tingkat level rendah sampai. Tujuannya apa? Mencari kebahagiaan. Ada orang yang suka pokoknya muter itu bahagia, ya. Pokoknya kamu bensin dia bahagia, ya kan? Ada lagi yang senengane mancing, padahal mereka butuh loh, meneng gini ya, panas itu, tapi bahagia, tapi seneng ya, itu kebahagiaannya, ya. Meskipun ya mancingnya dikali gratis, mancingnya di tempat pemancingan bayar kan. Nah, jadi tujuan orang itu adalah kenapa dia kerja keras supaya dia dapat apa? Kebahagiaan. Tapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan itu mendatangkan apa? Kebahagiaan. Jadi kita nggak perlu repot. Kapan? Tanggal merah yuk. Tanggal merah kita jalan yuk. Tanggal merah naik gunung yuk. Tanggal merah kita mancing yuk. Gak usah nyari hal itu supaya kita dapat refreshing, dapat cuci mata, dapat kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu meskipun tujuannya apa? Ini adalah tujuan manusia, tetapi ketika kita takut akan Tuhan, kita mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi kebahagiaan yang dunia pikir dengan kebahagiaan yang Tuhan pikir buat kita, Tuhan kasih buat kita itu berbeda. Ya. Jadi ketika
masih muda, punya pacar paling enak paling ya bisa bikin bahagia. Oke, punya pacar. Kalau menikah paling enak ya, gila menikah. Nah, ada yang kurang nih apa? Punya anak. Nanti punya anak. Bagian cenderung bahagia. Ya bahagianya cuma sebentar, baru dulu repotnya kayak gitu ya. Terus habis itu anaknya sekolah, wah asik paling ya kita antar anak sekolah, terus kerja, terus apa? Tapi saudara bisa nggak kita memiliki kebahagiaan yang maksimal? Ya, jadi orang itu akan berusaha untuk memiliki kebahagiaan. Itu yang dipikirkan oleh dunia. Nah, yang Tuhan kasih dari kita kebahagiaan dari takut akan Tuhan itu apa? Ya, di ayat pasal 8 ayat 12 dan 13. Jadi kita akan lihat mengapa kita harus takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan. Dari pasal 8 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Walaupun orang yang berdosa dan yang berdosa 100 kali hidup lama, namun tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut dan hadiratnya. Amin. Jadi Bapak Ibu, meskipun orang berdosa dan orang yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, kali kita lihat gitu ya, mau dijual ke mati-mati. Kali kan kita lihat gitu ya, dulu. Tapi orang baik itu hidupnya pendek. Tetapi kata pengkhotbah, aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah beroleh apa? Kebahagiaan. Karena apa? Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Apa artinya ini? Orang takut terhadap hadiratnya. Saudara, arti takut akan hadiratnya itu adalah ketika kita memiliki rasa hormat dan kagum yang mendalam disertai kesadaran akan kekudusan Tuhan, kemahakuasaan dan keagungan Tuhan. Jadi ini bukan ketakutan karena nanti saya dihukum, tetapi sebuah penghormatan kita kepada Tuhan. Ya, rasa kagum kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu sama orang yang saudara kagumi, kira-kira di depannya saudara bisa berbuat seenaknya enggak? Ada kan kita ketemu orang itu yang dia punya wibawa. Kalau yang anak muda tahu sekarang modelnya nyoking. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Wah, jadi berwibawa sekali. Jadi model-model kayak TNI gitu ya, tentara yang gitu. Suka. Jadi ketika kita merasa bahwa kita itu hormat dan kagum kepada hadirat Tuhan, ya, kita nggak berani macam-macam. Kita ada rasa takut untuk berbuat dosa karena kita menghormati hadirat Tuhan. Jadi kalau kita menghormati hadirat Tuhan, kita menghormati kemahakuasaan Tuhan, ya, ada keagungan Tuhan di tempat ini, kita pasti tidak akan berani berbuat macam-macam. Ya, saudara, kalau kita takut terhadap hadirat Tuhan, kita menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kita nggak sembarangan untuk mempergunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak. Jadi saya bersyukur di tempat ini, saudara, yang kalau saya berdiri di sini, Bapak Ibu mesti lihat saya. Kalau dulu itu saya mesti agak curiga ini. Ya.
HP-nya enggak. Tapi selama ini tidak. Jadi saudara benar-benar menghormati, nyanyi pun dengan semangat, ya, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi itu adalah bentuk saudara menghargai, menghormati hadirat Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan beroleh kebahagiaan. Saudara, ketika orang yang saya jelaskan tadi, orang pengen berbahagia dengan cara-caranya, ya. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus itu mendefinisikan kata bahagia itu sebagai kata kerja, ya. Jadi dengan ada tambahan bersamalah, ya, sama partikel terakhir. Jadi itu menandakan bahwa kita diperintah, diajak, ya, untuk menjadi orang yang berada di dalam keadaan bahagia. Tapi kalau bukan di dalam kitab Matius, ada Yesus waktu khotbah di bukit dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi dan seterusnya itu. Jadi apa yang berbahagia, apa yang diinginkan, yang diberitakan Tuhan itu berbeda dengan yang dunia lakukan. Jadi kalau kita punya uang banyak, kita pikir kita bisa bahagia, dunia bisa pikir bisa bahagia. Karena apa? Karena bisa jalan-jalan, ya. Orang kalau bisa tidur itu enak loh, ya, bahagia. Karena apa? Kalau orang duitnya banyak, dia bingung naruh di mana, dia nyimpen di mana, pasti dia mikir dan dia tidak bisa tidur. Jadi kebahagiaan kalau orang yang bisa tidur itu adalah hal yang luar biasa. Nah, tersenyum ini ya dengan kaum perubahan. Ya, Bapak saudara kasih Tuhan, kalau Yesus menyampaikan di dalam Matius itu, orang harus berbahagia ketika kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika dunia tidak melakukan itu, kita melakukan. Orang yang miskin di hadapan Allah. Siapa yang mau miskin? Kita tujuan kerja adalah untuk cari uang supaya bisa kaya, ya kan? Gak usah malu-malu. Memang kenyataan begitu. Ya apa caranya? Satu kali Bapak Ibu saya ini ya tetap ceritanya sama. Kan kita ada namanya titik belok, ya, yang anak-anak muda. Titik belok itu artinya begini Bapak Ibu. 4 tahun lagi 2030 pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan sekarang itu sebentar nanti akan digantikan oleh mesin, ya, akan digantikan oleh AI dan teman-temannya. Sekarang masih AI, nanti ada namanya AI, ya, yang pakai apa namanya tadi, pakai intelijen, terus pakai emosional apa gitu, saya lupa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu masih bekerja, itu bersyukur. Tapi anak-anak yang lulus nanti kerjaan itu akan susah. Nah, makanya mereka bertujuan untuk bagaimana anak-anak muda ini menjadi generasi unggul potensial. Artinya jangan sampai kalah dengan anak-anak dunia. Makanya diajari bagaimana nanti saudara kelihatannya nggak kerja tapi kerja menghasilkan. Namanya kerja remote. Jadi saudara di rumah, tapi saudara kerja. Kerjanya waktunya apa? Fleksibel. Saudara nganggur, mau dikerjakan pagi bisa, siang bisa, sore bisa, tengah malam pun bisa. Ya. Nah, jadi diajari. Nah, orang ini kepinginlah, cepet lah, ya. Saya yakin semuanya pasti. Saya mikir, iya gitu ya. Nah, akhirnya memutuskan untuk membeli sesuatu supaya menunjang pekerjaannya ini. Nah, yang terjadi apa? Kan memang akan diajari. Karena yang ngajari ini ada seseorang yang menunggu dia libur kuliah dan ada waktu bisa ngajari semuanya. Nanti diajari semua yang mau gitu. Nah, jadi ketika
kita melakukan, kita tuh kan pengen langsung dapat banyak, ya kan? Tapi kan orang nggak mau prosesnya, ya kan? Setiap orang itu gak ada ujung-ujungnya langsung kaya. Orang main judi kayaknya cuma sebentar, bener nggak? Yang main slot-slot itu kan pertama dapat, coba yang selanjutnya dapat nggak Bapak Ibu? Si main, si nggak tahu, dapat tidak tahu. Saya karena saya baca, jadi saya nggak tahu. Rata-rata ketika main judol pertama dapat, yang kedua dapat sedikit, yang ketiga, wah akhirnya ketagihan, akhirnya nggak dapat, kok nggak dapat. Coba lagi, kayak zaman kecil saya dulu ada namanya bede-bedean itu ya, permen apa gitu ya. Pertama dapat hadiah, kedua Anda belum beruntung, coba lagi, beli lagi, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita merasa bahwa kalau saya punya uang banyak, saya pasti bahagia. Tetapi Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu menandakan bahwa kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Jadi apapun yang Tuhan kasih hari ini, saudara harus bersyukur. Tapi kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Apakah Tuhan gak bisa membuat kita kaya? Bisa. Tapi Tuhan itu tahu kemampuannya. Bapak Ibu punya anak kecil, katakanlah Nika gitu ya. Karena wah saudara sangat sayang sekali pada anaknya, supaya Nika tamat, biar orang lain gak bilang Nika itu anaknya ini orang miskin. Kasihlah sepeda motor. Kira-kira berguna gak buat dia? Kasihlah kalung rantai gitu, sama gelang kemerincing gitu, biar orang nih anak orang kaya kok. Saudara kalau tanda jalan, kan rumahnya nol jalan ya, coba dia ke depan begini, orang lewat, halo, nggak tambah menyiksa anak itu. Jadi Tuhan itu tahu kapasitas kita masing-masing, ya. Jadi berusaha, ya. Ada firman katakan ada orang yang berusaha mendapatkan kekayaan, tetapi Tuhan nggak kasih itu, ya. Mau kerja kita siang malam, berkat itu diberikan kepada orang yang apa? Tidur, Bapak Ibu. Tuhan itu kirim berkatnya kepada orang yang tidur. Di Matius itu, ya, berusaha sekeras apapun, kalau nggak diberkati, tadi khotbah dikatakan apa? Sia-sia. Ya, jadi berbahagialah. Tuhan katakan, ayo berbahagialah. Aku tuh sudah dapat apa yang aku kasih. Jadi bahagianya kita beda dengan bahagianya orang luar. Bahagia yang Tuhan kasih apa? Yaitu damai sejahtera. Karena Allah memberikan apa? Shalom. Jadi kalau Bapak Ibu mengucapkan shalom di rumah, dimanapun, saudara sedang memberikan kebahagiaan, kedamaian kepada orang yang saudara temui. Dan kalau orang itu menjawab shalom, berarti saudara juga mendapatkan apa? Kebahagiaan, mendapatkan shalom. Bapak Ibu di rumah kalau datang, saya kalau itu ya, ini kan nggak pernah berdoa, nggak pernah lumayan. Tapi kalau pulang beli mesti bilang, gitu. Nah, orang Kristen mana gitu loh. Kadang-kadang saya juga mau pulang shalom, saya aneh gitu ya. Padahal itu hal yang harusnya kita sampaikan gitu loh, ya. Jadi kalau bertamu baru ngomong gini, tapi kalau di rumah sendiri kayak aneh gitu ya. Padahal itu ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi takut akan Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan, karena ada shalom, ada damai sejahtera di hidup kita. Meskipun kita nggak kaya, meskipun untuk besok nggak ada, ya, bahkan untuk besok kita mau makan itu nggak ada, tapi kalau kita tenang, itu tandanya kita bahagia, ya. Makanya dikatakan bersukacitalah, ya. Jadi seperti nasihat kepada para pemuda, ya, bersukarilah hai pemuda dalam kemudaanmu. Jadi anak-anak muda, nikmati hidupmu, ya. Tetapi bukan berarti kalau kamu nikmati hidup, kamu gak peduli sama orang tua.
orang tua berasnya habis ketika kerja ya, diem aja. Ya, belilah beras 1 karung 5 kilo itu ya, 1 karung 25 kilo. Ya, belilah gitu ya. Supaya apa? Kebahagiaan itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk seisi rumah. Ya, jadi di dalam Mazmur pasal 1 menggambarkan orang yang berbahagia itu adalah apa? Apakah Bapak Ibu? Orang yang berbahagia di Mazmur pasal 1 adalah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Ya, tetapi kesukaannya apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, takut akan Tuhan, maka kita disebut apa? Berbahagia. Jadi inilah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Orang berusaha untuk mencari kebahagiaan, tetapi ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Ya, jika kita tidak kumpul dengan orang-orang yang berdosa, ya, orang fasik, tapi kita kesukaan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita jadi orang yang berbahagia. Bahkan ketika dikatakan kalau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya, apakah tambah senang? Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Saudara kerja, ada atau tidak ada bos pun ya, tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak ada bosnya, kalau orang punya santai aja bos, tadi dulu nggak ono. Kita harus tetap kerjakan. Ya, ada atau tidak. Karena apa? Kita punya bos lain yang selalu mengawasi kita 24 jam. Siapa? Yesus. Ya. Jadi itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Yang ini buah dari ketaatan kita. Kalau kita apapun yang kita berbuat dari apapun yang kita lakukan menjadi berhasil, itu adalah buah dari ketaatan. Nah, jadi ini masuk di dalam bagian kedua, mengapa orang harus takut akan Tuhan. Yang kedua adalah di Pengkhotbah tadi dikatakan Pengkhotbah 13 terakhir, di pasal terakhir bisa dikatakan akhir dari segala sesuatu didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah sama-sama dikatakan apa? Kewajiban semua. Jadi Bapak Ibu, kehidupan yang takut akan Tuhan itu adalah kewajiban semua orang. Jadi kalau itu wajib, ya harus dilakukan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yaitu apa? Berpegang pada perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya apa? Ya kalau saudara membaca firman Tuhan, selain saudara kehidupan saudara berdoa, saudara harus membaca firman Tuhan. Karena dari sini saudara mendapatkan apa yang Tuhan ingin. Saudara mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Ya. Jadi di bagian kitab ini Salomo mengakhiri dengan serius bahwa makna hidup yang ditemukan yaitu hidup takut akan Allah, kasih kepada Dia dan firman-Nya. Jadi ketaatan kita kepada perintah-perintahnya membawa kita kepada tujuan, dan ini tidak bisa ditemukan melalui cara lain. Kita akan kembali di pasal 4 ayat 17. Di Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 tadi dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Kita akan baca sama-sama menghampiri. 1, 2, 3.
menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti orang-orang bodoh yang ditulis di sini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang mereka perbuat itu adalah perbuatan jahat. Jadi kalau mereka orang-orang bodoh itu tidak kenal Tuhan, dia tidak takut Tuhan, makanya dia berusaha untuk melakukan apa saja yang menurutnya itu membuat dia bahagia, ya, termasuk korupsi, menghalalkan segala cara supaya dia dapat yang baik, ya, bersukacita di atas penderitaan orang lain. Nah, jadi setelah kita membaca, nanti saya sarankan Bapak Ibu bacalah kitab Pengkhotbah pasal 1 sampai pasal 2. Saudara akan menemukan banyak hal di sini, mengerti bahwa hidupnya seperti ini, ya. Kehidupan manusia ya begitu saja. Ada satu mitos Yunani itu katakan bahwa kehidupan manusia seperti seseorang yang sedang mendorong batu ke atas, belum sampai di atas, luber gelundung lagi. Dia balik lagi ke bawah, dia ambil batunya, dia naik ke atas, gelundung lagi, dan begitu seterusnya. Nah, kehidupan kita, ya, setelah kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah sia-sia, tapi bagi orang percaya untuk mendapatkan kebahagiaan tidak harus sama dengan apa yang dilakukan oleh orang dunia, ya. Memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan itu membawa kita pada kebahagiaan sejati. Dan takut akan Tuhan adalah kewajiban setiap orang agar dapat membawa kita sampai pada tujuan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, ya, hiduplah takut akan Tuhan, karena dari situlah Tuhan akan membawa kita sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Jadi kita tidak sampai memiliki kebahagiaan sementara, semu, tetapi biarlah damai sejahtera, sukacita itu ada dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengalami hidup takut akan Tuhan, takut akan hadiratnya, menghormati Tuhan, menghargai setiap jam yang Tuhan berikan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita kepada tempat yang Tuhan kehendaki. Sampai di pasal yang terakhir dikatakan, maka di Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi apapun yang kita lakukan, ingat, semuanya akan dibawa ke pengadilan. Saudara akan didakwa, pastinya yang salah kalau etis. Tapi ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak perlu khawatir, karena kita berjalan di jalannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Mari Roh Kudus meteraikan di dalam setiap hati kami segala keterbatasan yang hamba-Mu sampaikan, sehingga semua telinga yang mendengar, hati yang terbuka dapat mengerti dan memahami bahwa kehidupan kami ini adalah sia-sia, tetapi tidak menjadi sia-sia ketika kami hidup takut akan Tuhan. Karena dari situlah Tuhan akan membawa kami ke tempat yang Tuhan tentukan, untuk kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah terus Tuhan berjalan dalam setiap kehidupan anak-Mu untuk mengerti bahwa rencana Tuhan itu indah dalam setiap kehidupan kami. Kami
Serahkan kembali dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur hari ini boleh ingatkan kembali bagaimana kita boleh takut akan Tuhan, ya. Supaya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan tidak lagi sia-sia. Semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia kalau dilakukan di luar kehendak Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu kita lakukan di dalam kehendak Tuhan, maka semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Baik, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang boleh menolong kami. Kami juga rindu belajar untuk memberi. Kiranya pemberian ini boleh sungguh-sungguh berguna, bermanfaat untuk pengembangan Injil-Mu di tempat ini, dan banyak orang dimenangkan oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh belajar memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya undang untuk pelayan kolektan untuk berjalan, dan kita naikkan pujian berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Untuk hari Rabu adalah pertemuan doa kelompok Bongi dan Karangpuri di rumah saya, ya, Pak Yono. Kemudian kelompok Pekarungan dan Kebun Agung di rumah Bapak Doni. Selanjutnya Jumat ada latihan WL dan musik jam 19.00 di gereja. Kemudian dilanjutkan ibadah pujian penyembahan jam 20.00. Kemudian hari Sabtu ada doa syafaat pagi jam 10 di gereja. Kemudian ada ibadah pemuda remaja jam 19.00 di tempat ini juga. Kemudian Minggu mengundang Bapak Ibu kembali ibadah raya jam 8 pagi. Kemudian dilanjutkan sekolah Minggu jam 9.30. Selanjutnya untuk
setelah ibadah selesai ada cek kesehatan, ya. Kemudian ada rapat pengurus. Ya. Jadi para pengurus mohon tahan sebentar, setelah cek-cek nanti bisa rapat pengurus bersama. Baik, untuk mengakhiri saya undang bagi berdiri dan saya undang doa jawab syafaat maju ke depan. Kami memuji kebesaran. Bapa dalam surga, kembali Tuhan kami datang untuk membawa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat firman yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan, supaya kami boleh menyadari Tuhan bahwa tidak ada yang sia-sia jika kami takut akan Engkau Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, ajarkan dan tanamkan Tuhan roh takut akan Engkau untuk setiap kami jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan, supaya kami boleh makin hari Tuhan boleh memiliki hati yang selalu rindu Tuhan untuk dekat dengan Engkau, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi anak-Mu yang takut Tuhan, beriman dan berakar teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga serahkan hamba-Mu yang Tuhan pakai saat ini sebagai saluran berkat-Mu, Ibu Maria Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkatnya Tuhan, tambah-tambahkan hikmat lebih lagi, dan Tuhan berkiranya Tuhan Kau boleh pakai dia lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan segala kelemahan dan kekurangannya kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu, karena Kau Allah yang sanggup memampukan Tuhan, sehingga Tuhan setiap apa yang dilakukan dan dikerjakan dimanapun dia berada, Engkau boleh pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami seiman Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami teringat akan Mama Bima, Yosa dan Aaron Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kuasa mujizat-Mu Tuhan tetap menyatakan Tuhan. Pemulihan Tuhan tetap berikan untuk anak-anak yang saat sedang mengalami kelemahan tubuh, dan juga yang lain Tuhan yang tidak kami sebutkan Tuhan. Biar kiranya Tuhan melalui keadaan ini Tuhan Kau boleh membawa mereka boleh lebih dekat dengan Engkau. Tetap mengucap syukur Tuhan atas apa yang ada Tuhan. Dan kami juga teringat akan Pak Jumali Tuhan yang mungkin saat ini sedang berduka. Biar kiranya Tuhan tetap memberikan penghiburan, kekuatan Tuhan, supaya beliau tetap Tuhan memiliki kekuatan dan semangat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami seiman mungkin saat ini mereka sedang mengalami kelemahan iman Tuhan, mengalami himpitan dan tekanan Tuhan. Apapun itu Tuhan yang membuat mereka lemah Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan Tuhan, semangat Tuhan, supaya mereka tetap bangkit dan melihat hanya Engkau satu-satunya Allah sumber pertolongan buat kehidupan mereka, sehingga kelegaan Tuhan boleh diberikan buat anak-anak. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta ini Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Presiden Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan tetap pimpin sertai Tuhan. Berikanlah takut akan Kau dan hikmat dan kebijaksanaan dalam kepemimpinannya Tuhan,
supaya boleh berdampak untuk Tuhan rakyat Indonesia ini Tuhan. Dan berkatnya Tuhan, Kau ampuni kesalahan dan dosa bangsa kami. Layakkan Tuhan untuk bangsa kami boleh mengalami pemulihan daripada-Mu Tuhan. Dan mungkin saat ini keadaan yang begitu berat Tuhan, keadaan yang sungguh-sungguh menghimpit Tuhan, Kau Allah yang sanggup turun tangan untuk menolong Tuhan, memberikan kekuatan setiap anak-anak-Mu Tuhan supaya bisa melalui keadaan yang sulit ini Tuhan. Mungkin bagi dunia sulit Tuhan, tapi asalkan kami dekat dengan Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya kami sanggup melalui apapun keadaan itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan berdoa berkatnya Tuhan berikan ketentraman, kedamaian untuk bangsa kami, kota kami Sidoarjo dan desa kami dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Biar kami boleh merasakan ketenangan, ketenteraman yang daripada-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkau yang sanggup berikan kedamaian Tuhan. Dan dimanapun kami ditempatkan, jadikan kami berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terkhususnya untuk lingkungan kami, sekitar tetangga kiri kanan kami Tuhan, supaya dengan keterbatasan kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Karena Engkau yang sanggup berikan kekuatan dan kemampuan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, mari buka hati buka tanganmu untuk boleh menerima berkat. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk tetap setia, hidup tak bertambah. Jadi bagian daripada setiap anak-anaknya yang senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat dari surga yang dicurahkan oleh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua. Mari yang percaya